Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terima kasih buat yang nyempetin waktunya buat buka video kali ini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer, matkul jaringan komputer, dan perkenalkan, nama saya Oktaviana Triwulandari, NIM 19551204007 dari kelas Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Nah, kita ingat-ingat dulu nih, kira-kira apa ya standarisasi jaringan itu? Yang pertama adalah peta penjelasan. Ada definisi standarisasi jaringan komputer, yang kedua ada model OSI versus TCP atau IP, yang ketiga ada network protokol dan badan standarisasi. Langsung aja kita ke definisi standarisasi jaringan. Mengenai tentang definisi nih, protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tetapi di tahun 90-an ini, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Sehingga pada akhirnya Badan International Standard Organization atau ASO ini membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau disingkat menjadi OSI, atau model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP atau IP ini digunakan sebagai standar de facto. Nah, mengenai tentang OSI layer nih, ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X200. Standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Nah, udah dijelasin 7 layer nih. Jadi, OSI versus TCP atau IP. Nah, kalau OSI ini 7 layer yang udah dijelasin adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Sedangkan TCP atau IP modelnya itu diringkas menjadi application, transport, internet, dan juga network access. Nah, dapat dilihat di sini juga di mana aplikasi layer, presentation layer, dan juga session layer ini disingkat menjadi satu application layer pada TCP atau IP protokol. Nah, ini juga karena kan di application terus presentation dan juga session ini hampir sama ya, ada file transfer, web browser, email, remote login, juga name revolution atau IP address. Jadi TCP atau IP ini udah diringkas menjadi application. Jadi yang awalnya model layernya 3 menjadi 1, yaitu application. Untuk yang lainnya masih sama, cuma yang 3 tadi itu diringkas menjadi application saja. Nah, dapat dilihat di sini juga masih sama, karena mereka awalnya 7 layer diringkas menjadi 1 layer. Nah, ini juga cara kerjanya dapat kita lihat mulai dari layer 7, layer 6, layer 5, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini kita akan lebih jelasin lagi tentang OSI model, di mana layer 7 atau application layer ini di mana di situ terjadi interaksi antar muka atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Yang keenam ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Yang kelima ada session layer, di mana mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name, reconnection, NFC, dan SMB. Yang keempat ada transfer layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Yang ketiga ada network layer, di mana
membuat header untuk paket-paket yang berisi information IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Yang kedua ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang pertama ada physical layer, di mana bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Jadi seperti itu, dan proses pengirimannya sendiri, data melewati tiap layer bisa kita analogikan ya, ketika kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim. Jadi layer 7, 5-7 ini adalah kita ketika mengirim surat. Kemudian sesuai dengan standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam amplop. Ini terjadi di layer 4. Agar surat bisa terkirim, kita memerlukan atau menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi, itu masuk ke layer 3. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat itu masuk di layer 2 dan 1. Nah, protokol yang bekerja di OSI ini ada aplikasi on layer, ada presentasi layer, dan juga session layer. Ada juga transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Nah, untuk IP protokolnya sendiri, karena dari tadi kita udah menyinggung tentang IP nih. IP adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer berdasarkan IP address yang tersimpan di paket header. Setiap datagram memiliki dua komponen, yakni header dan payload. IP header berisi informasi source IP address, destination IP address, dan beberapa informasi data lain yang dibutuhkan route untuk mengirim datagram. Kemudian payload adalah isi dari data yang akan dikirim. Metode penggabungan data payload dan header menjadi sebuah paket data disebut dengan ECAP solution. Nah, jadi seperti itu, dan ini adalah protokol TCP. Protokol ini merupakan salah satu jenis protokol yang paling sering digunakan di internet. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya HTTP, email, FTP, dan lain-lain. TCP juga bekerja dengan pengalamatan port. Nah, sebenarnya adalah prinsip kerja dari TCP ini sendiri. Nah, tujuan dari yang pertama ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran. TCP Windows dapat dilihat dari gambar. Dan selanjutnya adalah reversible transmission. Pada saat transmisi bisa jadi data dipecah atau difragmentasi, hilang, atau tiba di device tujuan tidak lagi urut. Pada saat data diterima, paket data yang duplikat akan diabaikan, dan paket datang tidak sesuai dengan urutan akan diurutkan agar dapat disusun rapi kembali. Nah, yang ketiga ada error detection, yang keempat ada flow control, yang kelima ada segment size control, dan yang keenam ada congestion control. Nah, di mana dia juga membutuhkan ICPM. Apa sih ini? Adalah salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk pengecekan dan mengidentifikasi error pada saat transmisi dalam sebuah jaringan. ICPMP disalurkan berbasis base effort sehingga bisa mengetahui jika terjadi error, datagram loss, host, atau baik definisi yang mencoba transmisi ataupun device tujuan transmisi tujuan akan mengidentifikasi apabila terjadi permasalahan transmisi dan juga membuat ICPM message yang akan dikirimkan ke host asal. Contoh penggunaan protokol ICMP yang sering kita lakukan misalnya pada saat kita menjalankan ping atau transfer route. Nah, dapat dilihat itu tipe dan juga namanya. Nah, selanjutnya mengenai tentang UDP atau data protokol merupakan salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk transmisi sederhana dengan mekanisme protokol yang minimal prinsip kerja UDP.
Nah, sebenarnya ini adalah UDP ini biasanya digunakan karena berbagai alasan berikut. Yang pertama, ada protokol yang ringan atau lightweight high. Lebih hemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membuatkan penggunaan protokol yang ringan dan dapat digunakan fungsi-fungsi spesifikasinya dengan saling bertukar pesan. Selanjutnya ada transmisi broadcast. Untuk mengirimkan datagram, UDP tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu. Dengan begitu, UDP memungkinkan untuk membuat transmisi broadcast. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini TCP versus UDP. Dapat dilihat mereka mengalami perbedaan yang sangat berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, jadi standar internet nih. Kesimpulannya yang dapat kita ambil secara singkat, standar internet adalah sebuah proses jalan panjang yang teruji dan terspesifikasi sehingga menjadi berguna bagi siapapun yang bekerja dengan internet. Tentu saja spesifikasi ini dimulai dengan sebuah draft. Kemudian draft internet ini menjadi dokumen acuan kerja yang memiliki 6 bulan. Setelah itu akan mendapatkan rekomendasi dari otoritas internet dan dipublikasikan sebagai request for comment atau RFC. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan juga saling bertukar pemikiran. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.